Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebagai seorang murid, tentulah hari ini telinga kita akan kembali dipertajam oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya kelima, ayatnya yang kelima. Kita masih dalam seri khotbah ucapan berbahagia atau ucapan bahagia atau ucapan kebahagiaan. Karena ini satu ayat, mari kita akan membaca Matius pasal 5 ayatnya kelima bersama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh terbuka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami rela diajar, rela dibentuk, rela ditegur, dibimbing oleh kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu menjadikan kami manusia yang semakin serupa seperti Engkau, semakin dipermuliakan. Pada akhirnya nanti kebenaran firman-Mu akan menyempurnakan kehidupan kami. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya membacakan Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi kita harus memiliki gambaran apa itu lemah lembut. Apakah lemah lembut berarti seseorang yang lemah gemulai, seseorang yang ketika berjalan seperti perempuan begitu, ya. Apakah orang yang lemah lembut itu seorang yang lemah, seorang yang loyo, ya, secara fisik, penampilan? Lemah lembut diidentikan dengan lemah, mungkin berjalan begini atau berjalan menunduk. Apakah seperti itu lemah? Nah, dunia memiliki gambaran yang negatif tentang orang yang lemah lembut. Secara fisik, dalam pandangan dunia, orang yang lemah lembut seperti yang tadi saya katakan, tidak bersemangat, lemah, letoy begitu ya, keleper. Nah, bagaimana dengan sikap orang dunia menggambarkan orang yang lemah lembut itu orang yang mudah tunduk, minder, mudah ditundukkan, mudah dipengaruhi, enggak bernyali, ya, takut begitu, gampang takut, gampang diintimidasi, ya. Orangnya enggak bersemangat, enggak ada gairah hidup. Wah, itu gambaran negatif orang dunia terhadap orang yang lemah lembut. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, kenapa Yesus berkata, kok orang yang lemah lembut, orang yang berbahagia bahkan akan memiliki bumi? Apakah ini berarti Yesus menghendaki pengikutnya adalah orang-orang yang kalah? Pengikutnya harus orang-orang yang patah semangat, pengikutnya orang-orang yang mudah ditaklukkan, ya, orang-orang yang tidak tegas. Apakah Tuhan menghendaki pengikutnya orang-orang yang seperti itu? Nah, sebenarnya kita harus melihat, berbicara berbahagialah orang yang lemah lembut bukan ditunjukkan dari bentuk fisik, ya, bukan, tetapi dari sikap. Dan sikapnya pun bukan seperti sikap yang digambarkan oleh dunia. Oleh orang dunia berkata orang yang lemah lembut itu orang yang lemah, mudah tunduk, mudah ditakut-takuti, ya, mudah digertak, ya, mudah kalah. Bukan. Jadi lemah lembut di sini dari bahasa Yunani, praus. Dalam bahasa Inggrisnya meek, ya. Tapi lemah lembut beda dengan apa? Kelemahan. Beda. Tidak sama dengan lemah lembut itu, tidak sama dengan kelemahan.
kelemahan itu, dalam bahasa Inggrisnya weak, ya, mirip-mirip ya, weak. Tapi ini menunjukkan ada perbedaan. Lemah lembut itu bukan berarti kelemahan, bukan berarti kekalahan, bukan berarti orang yang lemah lembut, orang yang tunduk karena takut. Bukan. Atau karena ditakut-takuti. Nah, itu gambaran dunia. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan di sini, orang yang lemah lembut itu adalah apa? Orang yang tunduk pada perkataan Allah. Nah, lemah lembut secara rohani memiliki makna-makna yang indah. Dia tunduk terhadap firman Allah. Orang yang lemah lembut, orang yang berserah, ya, berserah kepada Allah daripada mengandalkan diri sendiri. Nah, secara rohani apalagi arti orang yang lemah lembut? Nah, ini gambaran-gambaran yang positif, sehingga Allah berkata berbahagialah, ya, makarios, diberkatilah, karena memiliki makna rohani yang indah. Orang yang lemah lembut artinya bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, amarah, mudah memaafkan. Ini tentu adalah orang-orang yang diberkati. Jadi ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya berbahagialah orang yang tunduk terhadap firman Allah. Berbahagialah orang yang berserah kepada Allah daripada mengandalkan diri sendiri. Berbahagialah orang yang bisa mengendalikan emosi atau amarah. Berbahagialah orang yang mudah memaafkan. Tapi apakah berarti di sini orang yang lemah lembut itu tidak bisa marah? Ya. Sekali lagi, apakah berarti orang yang lemah lembut itu tidak bisa marah sehingga dia tidak tegas terhadap dosa, terhadap penindasan, ya? Ini harus kita pelajari. Kalau dikatakan orang murah hati, nah, murah hati itu ada di tengah-tengah di antara orang pelit dan orang boros. Nah, ini murah hati. Tapi kalau orang lemah lembut, di tengah-tengah antara apa? Antara orang yang tidak bisa marah dengan orang yang pemarah. Nah, lemah lembut ada di sini. Artinya apa? Lemah lembut ada kalanya dia juga harus tegas. Ya. Ada kalanya bisa ke sini. Ada kalanya dia juga bisa marah. Tapi marahnya tidak sampai pemarah, ya. Tapi ada kalanya dia bisa memaafkan, tapi tidak apa? Tidak selalu mudah memaafkan kesalahan orang, penindasan, dosa orang mudah dimaafkan tanpa apa? Tanpa menegur. Nah, itulah kelemah lembutan. Jadi Yesus menghendaki para pengikutnya seperti ini. Yesus menghendaki para pengikutnya menjadi orang-orang yang
serupa dengan dirinya. Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Coba kita buka Matius pasal yang 11. Ketika Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut," karena Yesus sendiri menghendaki agar orang sama seperti Dia. Kita mulai dari ayat yang ke-28, Matius 11 ayatnya ke-28. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sudah lemah lembut, Yesus juga rendah hati. Ya, luar biasa. Praus ini dia bukan hanya artinya lemah lembut, bukan hanya meek ya, tapi dia juga artinya humble. Humble itu rendah hati. Jadi Yesus ini kalau soal karakter ini udah plus. Sudah lemah lembut, rendah hati. Jadi betapa Yesus dalam keilahiannya ya, dalam segenap kekuatannya, dia bisa merendahkan dirinya sama seperti, lebih rendah dari pada malaikat, sama seperti manusia ya. Bahkan dia menjadi pribadi yang begitu lemah lembut. Nah, kita bisa melihat di dalam proses penyaliban Tuhan Yesus memberikan gambaran dirinya pribadi yang lemah lembut. Ketika Yesus harus disalib, Yesus tidak ada niat untuk lari dari penyaliban. Yesus tidak ada niat untuk membela diri dan memukul balik musuhnya. Tetapi apakah bisa Yesus memanggil malaikat surga untuk melindungi dirinya ketika Yesus ditangkap di Getsemani? Bisa. Kalau dalam Matius 26 kita lihat, Yesus bisa memanggil malaikat, sepasukan malaikat surga. Matius 26 ayat yang ke-53. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim" berapa? "Lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Apakah atau kau sangka bahwa aku tidak dapat?" Nah, ini kan pikiran manusia bahwa Yesus tidak dapat berseru kepada Bapa. Tapi sesungguhnya Yesus bisa berseru kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. Tetapi kenapa tidak? Karena Yesus memberikan teladan yang sempurna tentang kelemah lembutan. Artinya apa? Yesus bisa mengendalikan emosi. Yesus bisa mengendalikan amarahnya, ya. Bisa mengendalikan. Tetapi apakah Yesus bisa marah juga? Nah, ini kan tadi yang saya bilang, lemah lembut di sini, ya, dia bisa mengendalikan amarah. Dia di tengah-tengah ya, bukan berarti tidak bisa marah juga. Dia bisa mengendalikan amarah, tetapi dia juga bisa marah, tetapi marahnya tidak sampai pemarah. Nah, kita bisa melihat ya, Yesus pernah marah. Matius 23, masih di dalam Matius, saya minta tolong istri saya membaca Matius 23 ayat 13. Di sini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Jadi Yesus berkata dengan keras sekali, marah, melihat ketidakbenaran. "Celakalah kamu." Dikatakan, "Hai orang-orang munafik." Ayat 14 dikatakan lagi, "Celakalah kamu, hai orang-orang munafik." Ayat 15, "Celakalah kamu, hai orang-orang munafik." Ayat 16,
celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Wah, keras. Ayat 23, ayat 26, ayat 27, ayat 29, ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular muda. Ayat 36, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, kemarahan karena semua yang jahat ada di kelompok ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus bisa marah sekali. Kita buka dalam Markus pasal 3, Yesus juga marah. Markus pasal 3 ayatnya yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Sekali lagi Yesus bisa marah. Yohanes 2. Ini peristiwa yang terkenal. Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17 saya akan membacakan. Mulai dari ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari marahnya Yesus? Yesus pribadi yang lemah lembut. Sudah lemah lembut, dia juga humble, dia rendah hati. Tapi dia bisa marah. Tentu ada marah yang apa? Marah yang positif yang bisa kita pelajari. Nah, kemarahan Yesus adalah kemarahan yang tidak bersifat egois. Ya. Kemarahan Yesus bukanlah kemarahan yang bersifat egois, hanya karena emosi semata ya. Misalkan orang marah ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Marah. Ya. Ada orang yang berbuat salah kepada kita. Kepada kita. Pokoknya kalau saya diganggu-ganggu, kalau saya dicolek ya, saya bisa lebih jahat dari dia. Waduh, kalau orang baik kepada saya bisa lebih baik. Bisa seperti malaikat baiknya kepada dia. Nah, itu egois. Ya, egois. Tapi Yesus tidak egois. Yesus marahnya karena apa? Coba dikatakan. Jangan kamu membuat rumah apa? Bapakku menjadi tempat berjualan. Karena melihat ada apa? Melihat yang kebenaran Tuhan, bait Allah yang harusnya di situ ada kebenaran, di situ orang berjualan dengan jujur, ya, dengan wajar. Tetapi yang dijual adalah barang-barang yang jelek. Jadi ketika orang daripada jauh-jauh membawa korban dari kampung halamannya ke Yerusalem, ke bait Allah, ya. Orang kalau untuk ibadah di Jalan Perjanjian Lama, dia di sinagog. Sinagog itu di mana? Kalau dia tinggal di Galilea, ya sinagognya di Galilea. Kalau dia tinggal di Kapernaum, sinagognya di Kapernaum. Tapi kalau untuk mempersembahkan korban, mereka harus jauh-jauh datang ke Yerusalem, ke bait Allah. Karena di situ ada imam besar, ya. Tetapi kalau jauh-jauh dari kampung halaman, bawa korban, bawa kambing domba yang belum dipotong, ditarik-tarik, wah merepotkan, sehingga mereka berpikir beli aja langsung di sana. Tetapi ketika beli di sana, wah dikerjain. Ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Mereka menjual ternyata bukan hewan-hewan yang baik, hewan-hewan yang cacat, yang ada kekurangan, yang ada koreng. Padahal syarat untuk mempersembahkan korban yang tak bercacat. Nah, ini kan suatu apa? Bentuk
pelecehan terhadap Allah, mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang cacat. Nah, yang mau membeli sudah jauh-jauh, adanya barang itu mau nggak mau apa? Dibeli dengan bersusah hati. Nah, jahat ini. Harganya bagaimana? Harganya juga dimahali. Di situ ada penukar-penukar uang duduk di situ. Ya, seperti kalau hari raya, contohnya hari raya kayak Lebaran atau pada waktu Imlek, orang kan tukar uang. Ada tukar uang, penukar uang di jalan. Kalau saya tukar uang 100.000, saya harus lebihkan berapa? Harus dipotong ya. Saya nggak dapat 100.000. 100.000 saya tukar 5.000, dipotong berapa? Bisa 20.000. Nah, tapi penukar-penukar uang ini uangnya dinaikin, harga tukarannya. Nah, di situ kepentingannya apa? Kepentingan duniawi, mencari keuntungan. Di rumah Tuhan mencari keuntungan, tapi dengan mengabaikan kebenaran Tuhan. Nah, di situ Yesus marah. Jadi Yesus marah bukan marah yang bersifat egois, tetapi marah yang tepat. Karena Yesus melihat ada dosa. Yesus melihat ada apa? Ada penindasan di situ. Orang dimanfaatkan, ya. Orang dikerjain. Yesus melihat ada penindasan. Dan marah yang tepat, marah yang seperti bagaimana? Kita lihat Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Marah yang tepat adalah marah karena adanya ajaran sesat. Ya. Kalau di media sosial saya baca di WA group atau di Facebook, ketika ada pendeta yang mengajarkan yang salah, ya, mengajarkan tentang teologi kemakmuran misalkan, mengajarkan tentang nubuatan yang aneh-aneh, terus dikritik. Mengajarkan tentang ajaran mendapatkan keselamatan, harus apa? Hidup sempurna dulu, terus dikritik. Nah, ketika dikritik, maka ada lagi yang lain berkata, kalian jangan menghakimi. Dibilang seperti itu. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Waduh. Padahal kita lihat di dalam Wahyu pasal 2, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus senang kepada jemaat di Efesus ketika marah, ya, ketika tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat, yang adalah pendusta, yang adalah ajaran sesat. Kita marah bukan karena kita egois, karena ajaran kita bertentangan dengan ajaran dia, bukan. Kita marah karena ajaran dia menyerang firman Tuhan. Ini ajarannya sesat. Kita harus marah. Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Saya minta tolong istri saya membaca. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari pada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Nah, bagaimana ini?
Jadi ketika ada ajaran sesat, ya, ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, sekalipun kita dikatakan sabar, kita sudah menyatakan dia salah, tetapi kita tetap harus sabar. Ini marah yang tepat, sudah menyatakan yang salah, tapi tetap sabar. Karena Paulus berkata begini kepada jemaat yang di Korintus, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, berarti memang ada pemberita-pemberita yang sudah diidentifikasikan, pemberita-pemberita sesat, ajaran-ajaran palsu, memberitakan ajaran sesat. Ya. Kepada mereka kita tetap bertahan dengan ajaran kita, tapi kita nyatakan yang salah berdasarkan Wahyu 2 ayat 2. Kalau orang secara sederhana berkata begini, oh Wahyu pasal 2 ayat 2, Tuhan senang ketika kita tidak sabar, ya. Perhatikan, di sini di dalam Wahyu pasal 2 dikatakan engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal 11 dikatakan sebab kamu sabar saja jika ada pemberita sesat. Orang bingung. Sebenarnya kita disuruh tidak sabar atau disuruh sabar. Ya, ini tidak mungkin firman Tuhan saling bertentangan. Tidak mungkin ada kesalahan di sini. Tidak mungkin kita berkata, oh Rasul Yohanes yang nulis ini benar, Rasul Paulus yang nulis ini salah. Memang kalau ada ajaran yang sesat, memang harus kita tidak sabar. Berarti Rasul Yohanes benar, ya, Rasul Paulus salah. Tidak, dua-duanya diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menyatakan maksud Allah. Jadi maksud Allah, di satu sisi kita marah yang tepat, marah yang benar ketika diperhadapkan dengan ajaran yang salah. Tetapi kita dikasih sabar. Inilah yang namanya lemah lembut. Sabar, emosi, ya. Tidak kelewat batas, tidak sampai kepada begini. Tidak kelewat batas, sabar. Kita bisa mengendalikan amarah sekalipun marah. Itu marah yang tepat. Dan kita sabar, artinya jangan kita memberikan kesempatan ajaran-ajaran tersebut menggerogoti kita, tetapi kita sabar terus memberitakan kebenaran kepada kelompok, kepada diri kita, kepada kalangan kita. Sabar juga bisa berarti terus memberikan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang sesat. Nah, sejauh ini Yesus adalah contoh yang sempurna, model yang sempurna. Karena Yesus pribadi yang lemah lembut, tapi Yesus juga bisa marah, tapi marahnya marah yang tepat, marah yang benar. Apakah orang yang lemah lembut ini orang yang bisa mengendalikan emosi, orang yang bisa memaafkan, orang yang bisa mengendalikan amarah? Tandanya dia tidak tegas, tandanya dia tidak bisa jadi pemimpin yang kuat, tandanya dia tidak bisa menjadi seorang pemberani. Bukan seperti itu. Coba kita melihat contoh daripada Musa. Kenapa memberikan contoh Musa? Karena Musa ini memimpin bangsa yang keras kepala, tegak tengkuk, yang suka menggerutu, yang suka bersungut-sungut, yang suka memberontak.
Tetapi Musa pribadi yang lemah lembut, tapi dalam kelemah lembutan ada kekuatan. Lemah lembut bukan berarti bisa ditindas, karena dia bisa memaafkan maka mudah ditekan, mudah diintimidasi karena dia lemah lembut. Oh tidak, kita buka yang Bilangan 12. Bilangan 12, kita akan melihat kisah daripada Musa dirongrong oleh saudara-saudaranya Miriam dan Harun. Di ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini manusia yang lembut lebih daripada setiap manusia, tapi bukan berarti dia lebih daripada Yesus, karena Yesus ya lebih tinggi daripada Musa sekalipun. Nah, ayat 2 mulai dari ayat pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang telah diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah, apa benar, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Wah, jadi Musa dirongrong kepemimpinannya, Musa dikata-katain, ya. Apakah di sini Musa tidak memiliki kekuatan karena dia lemah lembut, sehingga dia pengecut, sehingga dia takut dengan saudara-saudaranya? Tidak. Di dalam kelemah lembutan ada kekuatan, ya. Tetapi tentu kelemah lembutan di dalam Tuhan ada kekuatan daripada Tuhan, karena apa? Orang yang lemah lembut, orang yang berserah kepada Allah daripada mengandalkan diri sendiri, ya. Orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Nah, ketika Musa seorang pemimpin sudah capek-capek memimpin bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, tiba-tiba dirongrong oleh saudara kandungnya sendiri dan meragukan kepemimpinannya, meragukan otoritasnya sebagai nabi. Bisa gak? Ya, Musa marah dengan hebat. Bisa gak Musa maki-maki atau Musa mengutuk? Ya. Tetapi ya, Musa bisa mengendalikan amarahnya. Hebat sekali, Musa bisa mengendalikan amarahnya. Coba kita lihat firman Tuhan. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Nah, jadi yang murka pada waktu itu bukan Musa, yang murka pada waktu itu Allah sendiri, sehingga Allah memberikan kusta kepada Harun dan Miriam. Kalau sudah dirongrong begitu, mungkin ketika musuh kita kena musibah, kita akan berkata, nah kami syukur, kalau perlu Tuhan tambah lagi, nah kan makanya melawan sih sama saya. Nah, tapi Musa seorang yang lemah lembut, ya, dia bisa mengendalikan amarahnya, bahkan dia bisa meminta kesembuhan dari Allah kepada mereka. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Nah, inilah orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi untuk bisa dapat memimpin orang lain, maka seseorang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Untuk bisa menguasai orang lain, manusia harus bisa menguasai dirinya sendiri. Untuk bisa memimpin, ya, dan menguasai orang yang dipimpin, manusia harus bisa menguasai dirinya sendiri. Untuk bisa, ya, mengendalikan orang lain, maka seseorang harus dapat mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, setiap orang harus menyerahkan diri kepada Allah.
tunduk, berserah, sehingga dia bisa, ketika dia mampu mengendalikan dirinya, ketika dia mampu menguasai dirinya, maka ya dia akan bisa mengendalikan orang, dan itu adalah kekuatan. Ketika mengendalikan diri itu kan lemah lembut, tetapi pada saat dia mengendalikan diri, pada akhirnya dia bisa mengendalikan orang lain, ya, luar biasa. Jadi dalam kelemah lembutan bukan kekalahan, karena kelemah lembutan tidak sama dengan kekalahan. Meek is not weakness. Weakness is not weakness. Kelembutan bukanlah kelemahan. Ya. Ada sebuah ilustrasi. Bertemulah angin barat dengan angin timur. Angin barat, angin yang kuat luar biasa, angin yang kencang. Angin timur, angin yang berhembus pelan, yang sepoi-sepoi. Nah, angin barat dengan sombong berkata kepada angin timur, orang takut kepada saya. Kalau saya datang, maka saya menimbulkan kerusakan. Pengerian, orang takut. Bahkan saya datang, saya menimbulkan kematian. Saya hebat, luar biasa. Angin timur hanya mendengarkan. Terus angin timur berkata begini, apa benar kamu hebat? Benar kamu jago dan kuat? Angin barat kaget. Jadi kamu meragukan saya? Kamu ingin saya buktikan betapa hebatnya dan mengerikannya saya? Ya. Mari kita buat pertandingan, kata angin timur. Saya mau lihat apakah kamu bisa menang dengan pertandingan ini. Oke, apa? Nah, di situ ada monyet di sebuah pohon. Coba kamu dengan kekuatan kamu jatuhkan monyet itu. Aduh, apabila ada yang lebih susah. Ini gampang sekali. Ini bisa gampang, hanya menjatuhkan monyet. Kamu lihat saja, saya akan menang. Lalu angin barat mulai berhembus dengan kencang, dengan mengerikan, berderu-deru suaranya. Nah, ketika monyet merasakan angin yang kencang, dia memegang erat. Ya, pohon itu digoyang-goyangkan dengan hebat oleh angin barat. Digoyang-goyangkan semakin kencang. Monyet semakin berpelukan dengan erat. Angin barat terkaget-kaget. Wah, ini tidak jatuh. Dia berusaha lebih kencang sampai pohonnya sudah terdiri. Digoyang-goyang. Nah, tapi monyet makin dengan menjerit-jerit. Monyetnya memeluk pohon. Monyetnya tidak jatuh. Kehabisan kekuatan angin barat. Tidak bisa jatuh. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya menyerah. Monyet itu luar biasa. Wah, kata angin timur, sekarang giliran saya. Kita lihat siapa yang menang. Nah, angin timur mulai berhembus pelan-pelan. Monyet yang tadinya tegang, monyet yang tadinya serius memegang erat pohon, ya, yang tadinya ngeri, dia merasakan angin yang sepoi-sepoi, angin yang lembut, menyejukkan. Ya, sarafnya tadi tegang mulai rileks. Dia mulai tenang, dia mulai rileks. Semakin terhembus, menyapu kulitnya si monyet, menyapu wajahnya, angin menyapu. Lama-lama dia mulai lupa diri, tangannya pegangannya mulai kendor. Enak sekali, saya sudah capek, enak sekali ini. Akhirnya dengan sekali hembus lagi, monyet terjatuh. Jadi kita bisa lihat siapa yang kuat. Apakah kekuatan selalu ada di sesuatu yang kuat, sesuatu yang perkasa? Tidak. Kekuatan menunjukkan ada di kelemah lembutan, ada di kelembutan. Inilah yang ditunjukkan oleh Musa. Walaupun dia lemah lembut, ya, dia bisa memimpin bangsa yang keras kepala, ya. Bisa memimpin bangsa pemberontak. Dia bisa marah-marah. Pada waktu bangsa Israel membuat patung lembu emas, Musa turun dari
Dari gunung dia marah, dia langsung lemparkan 2 batu dan dia marah terhadap bangsa Israel. Dan banyak orang mati pada waktu itu. Ya, yang berpihak kepada Musa, Musa menyuruh membunuh orang-orang yang menyembah patung lembu emas. Nah, ada kekuatan. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa tegas, bisa pemberani, strong leadership juga, kepemimpinan yang kuat. Makanya jangan menyepelekan, karena orang yang lemah lembut yang di dalam Tuhan tunduk terhadap firman Tuhan, berserah kepada Allah daripada mengandalkan diri sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ada upah, ada konsekuensi bagi orang yang lemah lembut. Di sini dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Apa ini artinya memiliki bumi? Apakah ini seperti ajaran saksi Yehova bahwa hanya ada 144.000 orang yang akan masuk surga, ya, yang akan diselamatkan? Dan orang saksi Yehova berkata, oh itulah kamu. Karena pada waktu itu jumlahnya saksi Yehova belum 144.000. Wah, mengklaim kami akan masuk semua. Ternyata ketika jumlah saksi Yehova sudah lebih dari 144.000, wah, pusing mereka. Lebihnya dari kami kemana? Lebihnya kemudian mereka membuat ajaran baru. Lebihnya nanti kita ada di bumi ini. Bumi ini akan dipulihkan Tuhan. Bumi ini akan direstorasi oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Jadi yang masuk surga ada 144.000, ya. Yang di langit baru dan bumi baru, apakah hanya orang-orang yang tidak masuk surga? Kan surga itu untuk semua orang percaya, warga negara kerajaan Allah. Warga negara kerajaan Allah artinya apa? Semua penghuni yang ada di sorga dan ada yang di bumi, baik malaikat maupun orang-orang percaya, segala zaman dari zaman Adam, itu warga negara kerajaan sorga, dan itu lebih dari 144.000. Terus siapa yang tinggal di langit baru dan bumi baru? Ya kita semua yang sudah masuk surga, tentu. Karena di langit baru dan bumi baru, disitulah surga yang ada di dalam dunia ini. Nah, apakah memiliki bumi ini sama dengan artinya seperti yang diajarkan teologi kemakmuran, bahwa teologi kemakmuran mengatakan orang-orang anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kerajaan surga, akan berkuasa, akan sukses, akan kaya, ya. Kalau memiliki bumi luar biasa. Hong Kong itu terkenal propertinya mahal, ya. Semahal-mahalnya Jepang, orang tinggal di Jepang lebih mahal di Hong Kong. Saking mahalnya, dikenal di situ rumah burung. Jadi orang tinggal seperti burung, hanya bisa untuk rebahan yang mungkin 2 kali 6 meter. Itu pun sudah susah carinya, harganya sudah mahal. Jadi dibangunlah apartemen tinggi di Hong Kong, ya. Karena orang beli tanah udah nggak bisa, akhirnya beli apartemen tinggi. Di apartemen tinggi itu pun masih dipetak-petak. Jadi mereka masuk ke rumah burung. Habis itu mereka bukan pintunya begini, ya. Tapi kadang pintunya seperti kios, pintunya dari atas, ya, dibuka, habis itu ditutup, mereka tidur. Dan itu pun mereka sudah bersyukur bisa dapat tempat tinggal di Hong Kong. Apakah artinya orang yang memiliki bumi akan memiliki properti di Hong Kong, memiliki properti atau rumah di Jepang? Ya, bukan. Ini memiliki bumi, bukan memiliki properti. Memiliki bumi bukan seperti apa pernyataan saksi Yehova atau teologi kemakmuran bahwa kita akan memiliki hal-hal kebendaan. Tapi apa itu memiliki bumi? Ya. Ini merupakan, kalau kita melihat di sini dikatakan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Ini merupakan kutipan, ya. Ini merupakan kutipan yang terambil dari Mazmur. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 11. Saya minta tolong
istri saya membaca Mazmur 37 ayat 11. Awan pun timuati. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iya, orang-orang yang rendah hati ya. Jadi paus itu bisa berarti lemah lembut sama dengan rendah hati. Ini merupakan kutipan. Ini merupakan gambaran bahwa ketika bangsa Israel mencari tanah Kanaan, mereka berjalan ke arah tanah Kanaan dan mereka akan mendapati tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu apa? Itu secara fisik memang ada, tetapi karena Allah juga berbicara secara rohani, sorga. Ya. Jadi kalau diberkati oleh Tuhan dengan memiliki bumi, bumi di sini dalam bahasa Yunani-nya G, ya. Bumi dalam bahasa Yunani-nya G. Ini artinya tanah juga. Bisa tanah, bisa lahan, bisa daratan. Artinya bangsa Israel akan mendapatkan tanah Kanaan. Tapi kemudian ya, ini istilah memiliki bumi berkembang maknanya menjadi satu ungkapan bahwa akan diberkati Tuhan. Ya. Dimanapun Tuhan tempatkan, ada tanah di lahan manapun ya, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Iya. Itulah berkat yang sejati, memiliki bumi. Ada orang memiliki benda, tapi dikuasai oleh benda itu dan dia tidak menikmatinya. Memiliki banyak tabungan uang, tetapi dia selalu mengejar uang, ketakutan kalau tidak ada uang. Tetapi kalau kita dimanapun kita berada, di tanah apapun kita berada, di situ ada berkat Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya. Kita tidak akan dikuasai oleh hal-hal duniawi, tetapi dari damai dan sejahtera daripada Tuhan juga akan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi sekali lagi, berbahagialah mereka yang lemah lembut ya, paus ya, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sudah menyertai, memberikan firman, kasih-Mu membukakan kebenaran firman-Mu, kasih-Mu juga yang akan memampukan kami hidup lemah lembut, berserah kepada Allah, bisa mengendalikan emosi kami, bisa memaafkan orang, ya, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami, ya. Akan ada pemeliharaan Tuhan terhadap kebutuhan kami yang sifatnya materi. Akan ada jalan sejahtera Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat materi yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lemah lembut Tuhan, yang mampu menguasai diri kami, mampu berserah kepada Tuhan. Dan dunia melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.